Pada 2024, Indonesia bakal punya presiden baru. Cuma calon yang sekarang sudah resmi dideklarasikan banyak diragukan oleh masyarakat. Dia adalah Pak Anies Baswedan, bakal calon presiden Koalisi Perubahan yang beranggotakan Demokrat, PKS, dan Nasdem. Ini dia, info terkini Widya. Kalau kita rajin cek postingan di channel Seaworld, kita juga tahu di sini banyak mengupas berbagai tutur kata, tindakan, kebijakan, perilaku yang mau tidak mau membuat kita semua enggan memilih Pak Anies. Kemudian, beberapa orang kadang masih belum ngeh mengapa bukan Pak Anies. Begini, jika teman-teman ingin tahu bagaimana sebenarnya pandangan saya pribadi ke Pak Anies, pertama, sebagai Muslim, kita dilarang membenci individunya. Siapapun orangnya, apapun agamanya, dari manapun sukunya, berkata dengan ragam bahasa, tetap mesti kita hormati. Tapi, jika kita sadar yang membuat banyak orang enek sama Pak Anies itu sifat serta karakternya, makanya banyak netizen itu menjulukinya dengan ahli tata kata. Sekali lagi, ahli tata kata. Memang sih, kalau didengarkan sudah seperti lantunan suara lagu, tapi itu tidak merubah apapun. Kalau masih banyak yang nggak percaya, silakan teman-teman cari YouTube yang menayangkan omongan Pak Anies saat kampanye atau sewaktu debat terbuka, dan lihat faktanya. Jakarta sekarang ini sumpah nyesek banget karena emang nggak ngelakuin banyak hal. Karakternya tidak pengen membuat orang sakit hati, tapi seorang pemimpin tidak bisa begitu. Contoh sederhana, kita di rumah kan punya orang tua, ayah misalnya. Apakah sepanjang beliau hidup tidak pernah mengecewakan kita? Pastilah pernah. Apakah mesti mengecewakan kita lalu membencinya? Tentu tidak. Itu menandakan seorang pemimpin harus punya sikap. Kadang mengecewakan orang yang dipimpinnya, tapi kekecewaan itu tidak sampai membuat masyarakat sangat membenci. Yang penting tahu, jika pemimpin bekerja sungguh-sungguh dan mencintai rakyatnya. Batalnya Piala Dunia U20 membuat masyarakat kecewa pada Pak Jokowi. Tapi apa lantas banyak warga yang membenci Pak Jokowi? Justru malah tokoh-tokoh lain yang jadi sasaran. Ada MUI, PA212, GNPF, Pak Ganjar, Pak Wayan Koster, PKS, dan masih banyak lagi. Poin yang kedua, mengapa kita di 2024 tidak memilih Pak Anies? Negara ini memerlukan sosok yang tegas, memiliki dedikasi, bahkan berani berhadapan dengan tokoh-tokoh intoleran. Meski mereka saudara seiman, sepanjang membahayakan NKRI, langsung sikat aja. Kita tidak butuh sosok yang kelihatan santun, seakan-akan tidak pernah marah, selalu tersenyum, namun tidak bisa menyelesaikan masalah. Individu seperti Pak Anies itu tidak mungkin bisa konsisten dengan ucapannya sendiri, sebab bakal tersandera oleh kepentingan politiknya. Lihat saja sekarang. Pak Anies sadar betul jika kemenangannya di Jakarta ditopang oleh keberhasilan kampanye di tempat ibadah. Dan itu harus direplika, diterapkan, atau dipindahkan ke level nasional. Dia tahu dirinya bakal mampir untuk sholat di masjid tidak mungkin dilarang. Makanya jika akan berkunjung ke suatu daerah, yang diumumkan adalah di masjid mana Pak Anies akan sholat. Dia tahu umat Islam di Indonesia sedang bergairah berkehidupan beragama secara individu, dan itu semua harus dikapitalisasi serta dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pengumuman di masjid mana
Pak Anies akan sholat, itulah yang di-share di berbagai akun pribadi. Sementara akun parpol pendukung hanya men-share kegiatan resminya di mana. Dengan demikian, dia mendapat dua keuntungan sekaligus. Kan tidak semua pendukung partai beragama Islam dan tidak semua orang Islam yang mendukung Pak Anies suka dengan parpol pendukungnya. Meski strategi ini sudah disorot bahkan diingatkan Bawaslu, Pak Anies tetap saja tidak peduli yang disampaikan Bawaslu. Faktor ketiga, yakni betapa hipokritnya mantan gubernur DKI itu. Dalam debat calon gubernur DKI yang disiarkan salah satu televisi swasta 2017 silam, Mbak Nana membacakan pertanyaan dari seorang netizen yang dikirimkan redaksi. Begini pertanyaannya, Pak Anies, terkait isu SARA, soal tudingan munafik, tamasya Al-Maidah, dan larangan mensolatkan jenazah, mengapa terkesan membiarkan isu itu? Apa karena isu itu menguntungkan bagi Bapak? Mau tahu apa yang disampaikan Pak Anies saat itu? Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Itu kunci nomor 1. Bla 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 bla. Gitu jawabnya. Pak Anies secara tidak spesifik menjelaskan kenapa ia membiarkan isu-isu seperti itu terjadi. Upaya apa yang sudah dilakukan? Ke depan apa yang harus kita bersama hentikan? Simak juga berbagai perbincangan Pak Anies termasuk yang terakhir ketika diwawancarai oleh ABC News Australia. Jawaban Pak Anies itu jelas bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di acara Mata Najwa 25 Januari. Oleh Mbak Nana ditanya, siapa yang boleh jadi gubernur DKI? Apakah sama dengan kriteria FPI? Kalau gubernur DKI harus orang Islam, Pak Anies awalnya ingin menghindar dari pertanyaan-pertanyaan dengan mencoba berputar-putar menjawabnya. Kemudian dipotong Mbak Nana dengan kembali fokus pada pertanyaan. Kita tahu, sikap politik FPI jelas, gubernur DKI harus orang Islam. Anda sependapat dengan sikap politik itu? Pengen tahu, waktu itu Pak Anies yang disampaikan apa? Dia mencoba menghindari dibenturkan dengan FPI. Karena tahu, FPI itu salah satu ormas yang bakal mendukungnya. Pak Anies pun berkata begini, saya sebagai calon menawarkan program, jadi ini bukan soal pandangan saya pribadi. Ini soal bagaimana Jakarta, gubernurnya siapapun, dia harus mengayomi semuanya. Dan yang diayomi semuanya itu, artinya seorang gubernur harus bisa berdialog juga. Malah justru berbahaya kalau seorang gubernur berkata, saya tidak mau dengan organisasi ini. Lalu dengan siapa dia mau? Jawaban ini sekaligus menggambarkan betapa piciknya dia. Tidak menjawab pertanyaan, namun bisa sekaligus menyerang calon lawannya. Sang pertahanan Pak Basuki Cahayapurnama. Itu baru sedikit yang saya gambarkan, mengapa tidak layak untuk mendukung Pak Anies sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Ini dia, info terkini Widya.